Bapak dan Ibu pasti pernah membaca hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya setan itu selalu mengawasi manusia dalam seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebelum makan, setan pun akan memperhatikan kita dan mengawasi kita. Apakah kita membaca basmalah ataukah tidak sebelum makan. Kalau kemudian kita membaca basmalah, setan tidak bisa ikut serta dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi ketika kita makan tidak membaca basmalah, maka setan itu akan makan bersama dengan kita dan mengambil keuntungan dari apa yang kita konsumsi. Makanya Rasulullah kan pernah tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Fulan tadi makan lupa membaca basmalah dan setan hadir bersamanya untuk makan ketika dia lupa membaca basmalah. Di tengah-tengahnya dia membaca doa kembali, Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, dan kemudian setan memuntahkan apa yang tadi telah dia makan bersama orang itu. Setan juga hadir bersama kita ketika kita akan masuk rumah, Pak. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, tentunya kita paham, setiap dari kita kalau pulang ke rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah itu, setan itu ngawasin kita. Apakah kita nanti masuk dengan membaca bismillah ataukah tidak. Kalau kita kemudian masuk ke rumah membaca bismillah, kalau rumah itu sudah kita tinggalkan cukup lama, kita membaca salamnya, Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Kalau kita meninggalkannya cuma dari pagi, kita membaca Assalamualaikum. Kita membaca bismillah, kemudian makan malam membaca bismillah, kemudian setan yang mengawasi itu di luar pintu berkata kepada teman-temannya, La asya wa la mabita lakum. Tidak ada makan malam bagi kalian dan tidak ada tempat tidur untuk kalian. Kenapa? Tempat itu dimasuki dalam kondisi berzikir dan makannya dalam kondisi dimulai dengan berzikir. Tapi kalau ada orang yang pulang ke rumah, saya dan Bapak pulang ke rumah, buka pintu tidak membaca bismillah, kemudian ketika makan malam yang disediakan di rumah kita tidak membaca zikir, maka kemudian setan itu akan berkata kepada teman-temannya, Asya wa mabita lakum, kalian punya makan malam dan kalian punya tempat tidur di sini. Dan akhirnya mereka tidur di rumah itu, mengambil manfaat di rumah itu, dan mengambil manfaat dari apa yang dikonsumsi oleh penghuni rumah itu. Disitulah kita menjumpai para ulama lalu menyebutkan dalam qiyas aula. Qiyas aula yang disebutkan oleh para ulama adalah, kalaulah kita dalam kondisi makan itu disaksikan oleh malaikat, dan kalaulah kita ketika akan minum disaksikan oleh malaikat, dan ketika kita akan masuk rumah setan itu menyaksikan kita, dan kalaulah kita ketika makan setan itu menyaksikan kita, dan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh setan untuk melihat celah mendatangkan kemudaratan untuk diri kita, apalagi ketika kita akan meninggal dunia, pasti setan itu hadir. Karena perang puputan yang terjadi pada kehidupan manusia itu terjadi ketika orang itu akan meninggal dunia. Disitulah terjadi pertempuran besar-besaran antara yang hak dengan yang batil, karena setan tahu itulah saatnya dia menggelincirkan dan menyesatkan manusia pada akhir kehidupannya, karena dia tahu hadis Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Dan dia ingin menentukan penutup itu buruk bagi manusia ketika digoda olehnya. Makanya disitulah kita akhirnya memahami, para ulama Ahlussunnah menyampaikan, walaupun hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di sini tidak sahih, tetapi tidak menafikan hadis-hadis yang lainnya yang kondisinya sahih, yang menerangkan bahwasanya setan itu hadir ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya kita menjumpai dengan kias dan analogi yang sederhana lagi. Bapak tentunya tahu kan, orang-orang yang ketika dia itu mempropagandakan agama, ketika dia itu mensyiarkan agamanya, orang itu kalau mensyiarkan agamanya itu sampai orang yang sakit pun masih bagaimana diajak kepada agamanya. Coba kalau Bapak lihat rumah sakit non muslim dan bukan rumah sakit umum, rumah sakit milik yayasan agama lain, pasti di situ ada kitab-kitab sucinya, ada kata-kata suci yang ditempelkan pada dinding-dindingnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang bertugas untuk mengiringi orang ataupun pasien ketika akan meninggal dunia. Bahkan saya sempat mendengar rumor dulu ketika saya SD,
Ada salah satu tokoh nasional, ketika tokoh Islam nasional ketika akan meninggal dunia, maka sesungguhnya sempat didatangi beberapa orang dan diajak untuk berpindah agama. Entah benar ataukah tidak rumor itu, tapi itu sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Kalaulah manusia memiliki keyakinan batil dan dia ternyata mendakwahkan keyakinan batil itu kepada manusia yang dia inginkan, karena dengan kaidah ingin menyelamatkan dimasukkan kepada agama-agama yang batil itu, apalagi setan dalam bentuk jin, pasti tidak akan pernah membiarkan seseorang ketika akan mati kecuali bagaimana orang itu digoda dan diselewengkan supaya dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena setan tahu segala sesuatu ditentukan oleh Allah bagaimana penutupnya manusia itu ketika meninggal dunia. Makanya sampai Allah kemudian sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, satu doa supaya betul-betul kita memegang betul bagaimana keyakinan kita, supaya keyakinan kita betul-betul menjadi keyakinan kita ketika meninggal dunia dan tidak terpengaruh dengan bisikan setan ketika akan meninggal dunia. Makanya satu doa yang sering kita hafalkan, sering kita ucapkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Di situ Imam Qurtubi menyampaikan itu ayat berbicara supaya kita kalau sudah mendapatkan petunjuk jangan condong kepada kesesatan ketika kita akan meninggal dunia, karena pengaruh setan ketika menggoda kita dan menyesakkan dada kita ketika detik-detik sakaratul maut sebelum kita menutup mata.